Cahayamu Tuhan selalu terangiku, mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Virus corona terus menyebar dan menginfeksi semakin banyak orang. Tapi di balik semua itu kita juga banyak mendengar kesaksian demi kesaksian mereka yang disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana merasakan ketakutan, kecemasan ketika kita sedang menghadapi atau terinfeksi oleh virus itu, ketika bayang-bayang kematian datang. Hari ini kita akan dengar kesaksian dari seorang petugas medis yang juga bertugas di rumah sakit ketika pertama kali virus corona mulai masuk ke Indonesia. Dia adalah seorang yang merasa takut karena dia bekerja sebagai seorang petugas medis. Karena orang yang sangat-sangat bisa punya potensi untuk terjangkiti atau terinfeksi adalah para medis yang bekerja di rumah sakit. Lalu di dalam ketakutannya dia berpikir untuk mengikuti cuti, tetapi di saat yang bersamaan dia juga terinfeksi virus corona. Dan bagaimana perjuangannya dan bagaimana dia melawan setiap ketakutannya dan bagaimana ketika dia berada di lembah bayang maut lalu Tuhan menyembuhkan dan memulihkan dia. Mari kita saksikan kesaksiannya berikut ini yang pasti akan menjadi berkat dan membangkitkan iman kita. Shalom semuanya. Pertama kali saya terkena COVID-19 ini dan terpapar itu pada tanggal 3 April 2020, di mana 1 minggu atau tepatnya dari 27 Maret itu saya sudah mengalami batuk dan juga ada flu juga, dan saya itu sudah berkonsultasi ke dokter perihal batuk yang saya alami dan saya sudah diberikan antibiotik. Tapi setelah 6 hari saya konsumsi antibiotik, itu gak mengurangin rasa batuk yang ada pada diri saya. Obat batuk juga saya sudah minum, obat flu juga saya sudah minum. Akhirnya pada saat saya dinas di tanggal 1, saya konsultasi kembali ke dokter jaga yang berjaga di area ruangan saya, dan beliau menganjurkan untuk mengganti antibiotik yang dosis lebih tinggi selama 3 hari. Setelah mengkonsumsi obat antibiotik dan mengganti yang sebelumnya selama 3 hari, jika misalnya perubahannya belum ada, batuknya gak kunjung sembuh, beliau menganjurkan untuk saya di CT thorax ataupun fototoraks. Kemudian di tanggal 2 terakhir saya dinas di ruang bersalin, itu saya siangnya masuk jam 2. Sebelumnya itu pada saat makan siang di rumah dengan suami jam 11:30 siang itu saya masih ada selera untuk makan, dan 1 porsi piring nasi itu saya masih habiskan. Kemudian setelah setengah jam setelah selesai makan siang itu, badan saya tiba-tiba lemas di tanggal 2 itu, dan batuknya juga masih ada, flu-nya juga masih ada. Kemudian pada saat saya bilang lemas habis makan, suami saya mengantarkan saya untuk berangkat kerja ke rumah sakit. Di tengah jalan juga saya sudah mulai merasakan hidung saya itu seperti tidak mencium bau. Tapi puji Tuhannya saya dari awal itu tidak ada rasa demam, sama sekali tidak ada demam. Kemudian pada saat saya nyampe di rumah sakit dan mulai melakukan operan dengan dinas pagi itu, hidung saya mulai mampet. Awalnya itu hidung saya mulai mampet, batuk saya sudah mulai kering. Kemudian pada saat memakai masker dan saya alasin tisu, saya menggunakan minyak angin supaya ke hidung saya itu berasa enak, dan di situ saya pada saat mampet saya sudah tidak mencium rasa bau lagi, rasa bau apapun ataupun aroma apapun saya, kecuali aroma minyak angin yang saya hirup itu masih berasa saya cium. Dan kemudian pada saat jam 2 sampai jam 4 itu hidung saya mampet dengan kondisi pasien yang sangat crowded dan banyaknya tindakan itu, saya
cemas, kemudian saya masih menyisihkan waktu untuk banyak minum air putih, dan kekhawatiran saya makin tinggi, stres saya makin tinggi. Saya nggak mungkin sakit ke arah sana, saya sudah mengarah ke sana, tapi saya tolak di dalam hati saya. Kemudian di sore hari tepat jam 6 itu saya masih sedang berdinas dan bekerja dengan teman-teman saya. Hidung mampet yang saya rasain siang itu sudah tidak ada, tapi kerongkongan saya sudah mulai kering, sudah mulai susah menelan, dan itu saya bertanya lah, Pak, ini Tuhan kenapa? Dan pikiran saya semakin takut, saya semakin cemas, batuk saya juga semakin sakit dan seperti ada rasa sesak. Akhirnya saya minum, dan setelah sempat untuk makan, kemudian pada saat setelah selesai berdinas, saya mandi sebelum pulang ke rumah. Saya mandi, lalu suami saya sudah menunggu saya untuk menjemput di lobi rumah sakit. Kemudian pada saat tiba di rumah, saya mandi lagi dengan air hangat, saya ganti semua pakaian saya, dan saya berdoa sama suami saya untuk mendoakan saya supaya saya cepat sembuh, karena batuk yang saya alami pada saat itu di tanggal 2 jam setengah 12 malam itu tidak batuk seperti biasanya. Saya tarik nafas agak susah, sudah agak sesak, batuk saya jadi kering dari yang berdahak. Dan saya berdoa dengan suami saya, dengan iman kami percaya, kami tolak COVID-19 dalam tubuh saya. Dan saya tidur dengan dari jam setengah 1 sampai jam 3 itu saya masih bisa tidur, tapi di jam 3 lewat saya terbangun, saya nggak bisa tidur. Saya duduk di ruang tamu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini kenapa, ada apa dengan dada saya, mengapa terasa sakit banget pada saat saya mengambil nafas dan ada sesak di dada sebelah kanan. Akhirnya saya nggak kuat lagi, saya bangunin suami saya, kita pergi jam 4 dari rumah menuju UGD rumah sakit, dan akhirnya saya kasih tahu keluhan saya ke dokter jaga UGD. Dari dokter jaga menganjurkan untuk foto CT thorax yang lebih detail daripada thorax foto, dan hasilnya keluar pada saat jam 7 pagi. Di situ ada bercak flek putih pada daerah dada kanan bawah saya. Setelah saya diberitahu hasilnya oleh dokter dan suami saya, di situ saya merasa hopeless, di situ saya merasa cemas, dan sepertinya harapan saya sudah hilang dan saya sangat-sangat down sekali. Iya, rasa takut pasti ada setelah saya terpapar COVID-19 ini, dan sebelum terpapar juga rasa stres saya itu sangat tinggi setelah tahu virus dari Wuhan itu datang ke Indonesia dengan begitu banyaknya pasien yang meninggal daripada yang sembuh ataupun yang selamat. Di situ saya sudah mulai dihantui rasa takut, rasa cemas, imun saya semakin menurun. Pikiran saya sudah kemana-mana, dan setelah saya dianjurkan dari dokter untuk dirawat inap dan diisolasi sementara waktu di rumah sakit, saya menangis, saya belum terima kondisi saya belum terima apa yang Tuhan berikan kepada saya, sementara saya perawat, saya tim medis yang terutama berada di depan untuk membantu orang-orang yang sakit. Kenapa Tuhan berikan proses ini kepada saya? Saya bertanya sama Tuhan, dan saya marah pada saat itu. Saya belum bisa menerima kondisi saya, dan di ruangan itu saya belum bisa berdoa, saya belum bisa terima keadaan saya takut. Setelah masuk ruangan itu saya sudah pikiran saya sudah kacau, dan saya sudah berpikir akan berakhir di sini. Saya akan berakhir di kematian muda, yang dimana saya belum melakukan apa-apa untuk Tuhan, saya belum melakukan yang terbaik untuk suami saya, untuk orang tua saya belum melakukan apa-apa. Di situ saya berserah, saya terserah Tuhan mau lakukan. Saya belum mempunyai harapan, saya malu sama Tuhan, saya takut, sehingga saya pun tetap masih mengeraskan hati dan sudah berpikir ke arah kematian, dan saya pasti tidak akan sembuh. Ampuni aku ya Bapa, ampuni aku Tuhan. Saya berdoa, saya tidak ada henti-hentinya untuk berdoa, memanggil nama Tuhan. Walaupun saya sebenarnya sudah pasrah, karena badan saya sudah dingin, kedua tangan saya sudah gemetar, kaki saya sudah dingin, saya sebenarnya sudah pasrah dan dirasa
hati yang paling dalam, pengharapan saya masih ada untuk hidup. Saya panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya teriak kencang, Tuhan Yesus ampuni saya, Bapa ampuni saya, Tuhan ampuni. Saya masih mau lihat keponakan saya yang mau lahir, saya masih mau lihat sukacita di dalam suami saya masih mau banyak ingin melakukan firman ya Bapa. Saya masih mau belajar firman, saya masih mau menjadi alat-Mu ya Tuhan. Ampuni saya janji setelah Engkau memberikan kesembuhan yang pulih ini, saya janji Tuhan untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu. Saya ikuti rencana-Mu dan saya akan mengubah sikap perilaku saya Bapa. Ampuni saya Tuhan. Dada saya semakin sesak, semakin sakit, cuma saya semakin tinggi, dan pada saat 2:30 itu saya benar sudah hilang harapan, dan saya di dalam pikiran saya akan bertemu dengan keluarga saya sudah meninggal, saya sudah pasrah. Tapi suami saya di telepon selalu mengingatkan saya, memanggil nama saya, dia tidak putus-putusnya untuk memanggil saya, kuat, kamu kuat. Saya sudah minta maaf di telepon, maafin aku. Saya sudah minta maaf di telepon dengan suami saya. Tapi apa? Tuhan berkata lain. Tuhan tidak memanggil saya pada saat itu, Dia masih memberikan saya kesempatan. Tepat jam 3 sore, seorang perawat datang dengan pakai baju APD, dan saya melihat perawat itu seperti malaikat untuk menolong saya menghampiri bel yang sudah saya pencet selama 1 jam. Dia datang untuk membantu saya. Dia melapor ke dokter jaga dan dia menyuruh saya untuk meminum obat. Ternyata nyeri ulu hati saya naik, rasa sesak setelah diberikan ketenangan oleh seorang perawat yang memakai baju APD. Di situ saya merasa tenang, dan selama 1 jam itu saya dicobai iblis, iman saya dicobai Tuhan, dan 1 jam itu tidak waktu yang begitu cepat, tetapi waktu yang begitu lama untuk mendapatkan pertolongan dari seorang medis dan dari Tuhan. Di ruang isolasi pada saat saya di sana, ada 1 kali peristiwa pada malam hari itu. Pada saat tidur saya mengalami dihantuin rasa kematian, hingga pada saat sorenya saya pikir itu sudah ajal saya. Saya pikir waktunya Tuhan untuk memanggil saya kembali ke rumah Bapa. Dan pada saat itu, pada saat saya berada di ruang isolasi, saya itu tidak bisa tidur tanpa obat tidur. Saya harus minum obat tidur terlebih dahulu, baru saya bisa tidur 1 malam itu dan bisa merasakan pulas dan bangun dengan badan yang sehat pada pagi hari. Pada saat jam 20 malam, jam tanggal 5, itu suster memberikan semua obat-obatan minum dan memberikan obat-obat suntikan. Saya sudah dikasih obat untuk minum jam segini, jam 10, obat tidur jam segini, dan obat tidurnya saya minum jam 10 malam. Tapi saya tidak perhatikan sebelumnya. Saya tersadar pada saat pagi hari, saya melihat ternyata obat yang diberikan hanya dosis 1/4 yang biasa. Sebelum-sebelumnya saya sudah meminum 1 tablet. Dan kemudian saya minum jam 10 malam, dan tepat di tanggal 6 pagi, dini hari jam 1, pada saat saya tidur miring ke kanan, itu saya merasakan tempat tidur saya digoncang, tempat tidur saya digoyang oleh iblis, dan tangan kiri saya sudah ditarik ataupun dipegang untuk ditarik ke arah dia, tapi saya tetap lawan, dan saya tiba-tiba bangun. Saya bangun dari tidur saya kirain suster, ada orang, tapi saya melihat tidak ada orang di ruangan itu, dan saya langsung berteriak, "Pergi kamu iblis, pergi! Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasamu, pergi kamu setan!" Di situ saya menangis di dalam hati saya minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai saya, supaya iman saya yang sebiji sesawi, saya percaya iman saya membuat iblis itu pergi. Dan karena saya percaya iblis hanya bisa menggoyang, iblis hanya bisa menggoncangkan, tapi dia tidak bisa untuk memegang kita, dia tidak bisa untuk mengendalikan tubuh kita. Dan kemudian sampai paginya saya tidak bisa tidur, walaupun dengan tutup mata, tapi saya tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik setelah itu. Yang memberikan kekuatan selama saya berada di ruang isolasi di rumah sakit itu adalah, yang pertama adalah penyembahan lagu pujian. Pada saat saya bernyanyi, saya mendengarkan lagu-lagu dari handphone, itu memberikan kekuatan yang sangat dalam
kepada jiwa saya, tubuh dan roh saya. Saya mempunyai semangat baru jika saya bernyanyi, jika saya mendengarkan lagu pujian, agar pikiran saya tidak kosong dan saya tetap diberikan semangat baru dan kekuatan baru untuk menyanyikan lagu-lagu pujian. Karena dalam lagu pujian Tuhan pasti ada untuk membimbing dan juga memberikan semangat kepada kita. Yang kedua adalah firman Tuhan. Pada saat saya membaca firman Tuhan, pada saat teduh ataupun renungan malam, itu memberikan kelegaan kepada saya, memberikan ketenangan kepada saya, yang memberikan kekuatan dan untuk menaklukkan ketakutan pada saat berada di ruang isolasi. Yang ketiga adalah suami tercinta saya. Suami tercinta saya pada saat video call, dia selalu memberikan raut muka yang lucu, semangat untuk memberikan saya kesembuhan, supaya saya cepat pulang, supaya saya cepat bertemu dengan dia. Yang keempat adalah keluarga. Kemudian yang kelima itu adalah sahabat saya. Saya punya 2 sahabat, yaitu yang satu yang tinggal di Pekanbaru dan satu lagi tinggal di Bekasi. Sangat puji Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berada di posisi saya pada saat saya jatuh, pada saat saya sakit. Mereka yang memberikan semangat, motivasi untuk berjuang melawan penyakit ini, sehingga sampai saat ini karena kebaikan Tuhan, karena kehendak Tuhan, karena dukungan doa dari keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan saya, sehingga Tuhan masih berkenan untuk memberikan kehidupan yang kedua sampai saat hari ini. Praise the Lord, thank you Jesus. Ada hikmah dari setiap kejadian yang setiap kita alami, yaitu dimana dari proses yang Tuhan boleh izinkan untuk saya pada saat ini, saya lebih dekat dengan Tuhan, saya lebih intim dengan Tuhan, saya lebih haus dan lapar akan firman Tuhan setiap waktu. Dimana setiap waktu saya sering membaca firman, mendengarkan lagu-lagu penyembahan. Kemudian saya lebih sering sekarang membuka YouTube channel di mana orang-orang yang sudah diberkati dengan kesaksian hidup mereka yang mereka alami, daripada saya menonton Korea. Saya tinggalkan sekarang drama Korea. Lebih baik saya membaca firman dan saya pokoknya lebih intim dan dekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah saya percaya di mana firman Tuhan juga ada tertulis, rancanganku adalah bukan rancanganmu, tetapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Saya percaya itu Tuhan pakai saya, Tuhan telah pilih saya untuk melalui proses ini, karena saya percaya tidak ada masalah yang tidak terselesaikan atau tidak ada masalah yang kita bisa lalui di luar batas kemampuan kita. Yang ketiga, hikmahnya adalah saya lebih sabar lagi. Yang sebelumnya saya suka marah-marah, kemudian saya lebih banyak bersyukur, kemudian saya tidak terlalu banyak menuntut sekarang. Cemas, rasa takut itu sirna, dan saya lebih dipenuhi dengan rasa syukur dan akan takut serta hormat kepada Tuhan. Banyak sekali hikmah yang saya dapat, yang saya ambil dari semua penyakit yang Tuhan boleh izinkan kepada tubuh saya. Tetapi saya tidak marah, malah saya menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih dekat kepada Tuhan, orang yang lebih haus dan lapar akan firman Tuhan, dan menjadi orang yang berkenan dan berjaga-jaga setiap waktunya pada saat memanggil kita kalau memang sudah ada waktunya. Sekarang dipenuhi dengan damai sejahtera dan juga sukacita. Iya, luar biasa bukan saudara, ketika kita mendengar kesaksian, ya bagaimana dia yang tadinya ketakutan tetapi Tuhan mengizinkan dia mengalami, dan ketika dia sedang ada di ruang isolasi yang benar-benar dia hanya sendiri dan tanpa ada keluarga yang boleh menemani, di dalam kesendirian itulah dia mulai menemukan Tuhan. Dia mulai terus membangun hubungan dengan Tuhan, lalu dia mulai terus memuji menyembah Tuhan, dan ketika itu dia memperoleh kekuatan di dalam dirinya, di mana dia percaya bahwa Tuhan adalah penyelamatnya. Dan satu hal yang akan menjadi berkat buat kita semua, di mana dia berkata, Tuhan, jika engkau mengizinkan aku sembuh, maka aku memiliki sebuah
permintaan kepada Tuhan. Aku ingin berikan kesempatan untuk hidup, dan aku mau hidup hanya untuk melayani Tuhan. Berikan aku waktu hidup untuk aku mau melayani Tuhan. Saudara, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Ketika hari ini engkau sedang ada dalam keadaan yang sehat, pakailah waktu-waktu hidupmu untuk terus melayani Tuhan. Pakailah hidupmu untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan. Pakailah hidup kita untuk jalan di dalam jalan kebenaran, supaya ketika satu saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kita dalam keadaan yang siap dan hidup dalam perkenanannya. Tetap semangat, stay at home, dan Tuhan memberkati. Iya, para dokter, tim medis, perawat, dan seluruh relawan yang berdiri di garis depan menghadapi COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi dan menjagai dan senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi pandemik ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan bagi seluruh keluarga, dan juga kami berdoa supaya perlindungan Tuhan sempurna. Dan jangan lupa saudara, tetap stay at home, cuci tangan, jaga kesehatan, dan tetap berdoa. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati.